Gimana? Udah ready? Ini ada di rumah, bukan di kelas kan? Sebagian ada yang di rumah, Pak. Oh, sebagian ada di rumah. Oke. Udah gimana? Udah siap? Satu soal 4 menit ya. Baik, Pak. Maaf Pak, sebentar Pak. Oke. Saya masih di kamar mandi. Sebentar Pak. Oke, kita tunggu Rabani yang masih di kamar mandi. Ini 2. Bapak ini nanti ditulis soalnya juga apa langsung jawaban Langsung aja? jawab aja. Langsung dijawab ya. Nggak usah ditulis soalnya. Terserah, mau tulis boleh. Tapi waktu itu langsung setelah Bapak bacakan hanya 4 menit waktunya untuk menjawab ya. Baik, Pak. Gimana? Kita mulai? Bisa? Bisa dimulai belum? Sudah Pak. Oke ya. Soal pertama ya. Kenapa untuk mencari berat bahan atau material harus dibagi 1 juta? Dan apakah bisa kalau kita ganti menjadi 1000 faktor pembaginya? Apa yang harus dilakukan? Pak ulangin ya. Kenapa untuk mencari berat bahan atau material harus dibagi 1 juta? Terus apakah bisa kalau diganti menjadi 1000 dan apa yang harus dilakukan? Oke, silakan jawab. Waktunya 4 menit.
Kita masuk soal kedua ya. Komposisi produk ya, komposisi produk PET 12, PE 15, lithopaper 40, PP 25 dengan warna black dan yellow. Sebutkan urusan proses produksinya. Boleh diulang, Pak? Komposisi produk PET 12, PE 15, lithopaper 40, PP 25 dengan warna black dan yellow. Nah, sebutkan urutan proses produksinya. Bapak maaf tadi yang terakhir itu PL25 atau apa ya, Pak? PP 25, PP 25. Oke, udah ya, kita masuk ke soal ketiga ya. Kita untuk proses laminating tuh ada 2 yang umum dipakai ya, dry dan extrude, ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang proses pemakaian bahan untuk proses dry dan extrude? Nomor 3 ya. Jadi proses pemakaian bahan dry dan extrude itu seperti apa?
Bapak maaf Pak, boleh diulangin soalnya Pak? Untuk proses laminating flexible packaging itu banyak digunakan proses dry dan extrude laminating ya. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang pemakaian bahan dry dan extrude laminating? Oke, kita masuk soal nomor 4 ya. Menurut teman-teman, apakah waktu penyusutan mesin mempengaruhi harga produk? Jelaskan. Nomor 4 ya. Menurut teman-teman, apakah waktu penyusutan mesin mempengaruhi harga produk? Jelaskan. Oke, nomor 4.
Oke, dan masuk soal nomor 5 ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung? Bapak maaf boleh tolong diulang lagi nggak pas soal nomor 5, Pak? Apa yang teman-teman ketahui tentang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung? Oke, soal nomor 6 ya. Apa fungsi waste dalam perhitungan kalkulasi harga pokok kemasan? Fungsi waste ya, apa fungsi waste?
Oke, nomor 7 ya. Nomor 7, kenapa jumlah pesanan ya itu berpengaruh terhadap harga? Ini ulangin ya, kenapa jumlah pesanan atau jumlah order itu berpengaruh terhadap harga produk? Udah ya, nomor 7 udah? Belum Pak, sebentar. Oke ya, kita masuk ke nomor 8 ya. Jika diketahui kemasan ukuran 160 mm dikali 200 ya. Dengan luas kemasan berarti 32.000 milimeter persegi ya. Nah, kalau diketahui area yang kena cetakan 25%, berapa luas tinta area kemasan yang kena tinta? Ya. Aku ulangin ya. Jika diketahui kemasan ukuran 160 kali 200 mm dengan luas 32.000 mm persegi, ya. Jika diketahui area tintanya 25%, berapa luas area tinta dan kemungkinan ukurannya berapa kali berapa? Ya, kemungkinan ukuran. Silakan teman-teman perkirakan. Bisa Berapa persen tadi, Pak? ya? Berapa persen? 25%. 25. Ya, Luasnya berapa tadi, Pak? 32.000. Bapak tadi itu 25% apa 5%? 25.
Tadi suruh nyari perkiraan panjang dan lebarnya, Pak. Ya, selain panjang dan lebar, luasnya berapa ya? Yang kena area kena tintanya. Oh iya, Pak. Oke, cukup ya. Selesai ya, cuma 8 soal ya, teman-teman. Nanti ini di email ke Bapak ya. Di email ke Bapak, langsung di email ke Bapak. Ada yang mau tanyakan belum? Ada yang mau tanya nggak? Pak, bisa tolong ulang nomor 7 nggak, Pak? Saya ketinggalan sih nomor 7, Pak. Nomor 7. Oke, kita ulang ya, nomor 7 ya. Kenapa jumlah pesanan berpengaruh terhadap harga kemasan? Oke, Pak. Ya, teman-teman silakan jawabannya di email ke Bapak. Nanti hard copy-nya dibawa pada saat UAS ya. Hard copy-nya dibawa ke UAS sama, jadi ada di UAS itu ada yang dikumpulkan ke Bapak itu ada 3 berarti ya. Perhitungan kemasan yang teman-teman teliti sama contohnya itu ya. Perhitungan kemasan, terus yang kedua contoh kemasan yang diteliti, sama yang 3 ini teori ini ya. Teori yang kita bahas hari ini. Hard copy-nya nanti dikumpul ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya tapi tentang kemasan, Pak. Ya. Kalau misalkan tinta yang dipakai itu separasi, itu semua tinta separasi dipakai atau kayak misalkan merah itu terbuat dari tinta magenta sama kuning gitu, Pak? Ya, jadi kalau dia masuk ke separasi, berarti kita perhitungannya pakai separasi ya. Cyan, magenta, yellow, black, kita pakai separasi semua. Berarti persenanya pun sama ya, Pak, separasinya, Pak? Ya, tergantung desainnya.
Kalau untuk pemakaian tintanya kan presentasi tergantung desainnya kan ya. Kan separasi ada yang yellow lebih dominan misalnya, atau magenta yang lebih dominan bisa kan? Tergantung desainnya nanti. Kalau memang sama ya sama berarti, Putri. Kalau ukurnya sama ya. Gimana Putri? Nangkep nggak yang Bapak maksud? Enggak, Pak. Hmm? Soalnya saya itu yang putih itu juga separasi gitu, Pak. Separasi Tintanya. nggak mungkin separasi ya kalau putih mah. Kalau warna separasi kita tambahkan warna putih pasti separasinya akan hilang ya. Berarti biasanya putih itu dipakai blok spesial atau blok pool. Dia masuk ke warna khusus biasanya kalau putih mah. Yang warna separasi apa aja sih? Cyan? Magenta, yellow, sama black, Pak. Iya, 4 itu aja yang kita pakai untuk separasi. Oke ya, ada yang lain? Mau tanya Pak saya, Pak. Iya. Kalau OPP itu kan habis dicetak di bahan saya kan di extrude, Pak. Itu perlu pakai ancur coating nggak, Pak? Ya, ada 2 ya. Kalau untuk bahan OPP itu ada 2 kemungkinan ya. Tergantung. Di belakangnya pakai tinta pertama tuh tintanya harus tinta spesial PP ya. Ya. Tinta spesial untuk OPP ya. Tapi belakangnya yang kedua apa, Ardi, komposisinya? OPP sama PP aja, Pak. Oh, OPP sama PP. Bisa pakai, bisa enggak? Oh. Ya. Tergantung tinta yang digunakan. Ada lagi? Sama nanya ini, Pak. Kalau nentuin tinta black buat warna khusus sama tinta black buat warna separasi itu gimana, Pak? Ya, jadi kalau black-nya udah masuk ke separasi ya, berarti black-nya masuk separasi. Jadi nggak perlu lagi dihitung warna khusus gitu. Salah satu dia mau masuk warna khusus atau warna separasi, ditentukan aja. Tapi kalau dia memang black-nya itu masuk ke warna separasi, berarti warna khususnya ikut separasi. Paham nggak, Ardi? Belum, Pak. Jadi black ya, black itu kan termasuk warna separasi ya. Benar ya? Iya, Cyan, Pak. magenta, yellow, black. Nah, kadang-kadang di kemasan itu kan memang ada warna black untuk teks ya. Ada warna black juga untuk gambar separasi. Nah, kalau dia udah masuk ke warna separasi, ya udah berarti warna khususnya nggak usah dihitung. Dia hitungannya waktu warna separasi. Berarti kan areanya semakin luas kan dia kan ya. Karena area tag juga kita hitung gitu. Gimana, Ardi? Paham. Berarti kalau misal black warnanya misal lebih dominan gitu, berarti itu mungkin ditentuin pakai warna khusus gitu mungkin bisa. Bisa. Tergantung kalkulasinya. Ada lagi? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya. Saya bingung, agak sedikit takut salah gitu dalam Suaranya kurang jelas, restoran dari. Saya agak sedikit bingung, Pak, dalam menentukan luas area separasi. Sebenarnya kan luas separasi saya tuh 57,56 ya, Pak ya. Nah, itu tuh saya saya coba di AI gitu, Pak. Terus saya coba bikin warna yang kayak gitu lewat beberapa warna yang pakai eye drop, terus dibikin bright gitu. Nah, kan dapat kalau saat digituin kan jadi ketahuan, Pak, nih siannya berapa persen gitu kan. Nah, kalau misalkan itu kan misalkan gini, siannya tuh 61% di eye drop tuh. Nah, habis itu tuh nentuin ke estimasi pesanannya itu kalau misalkan pesanan yang dari AI ini 61% ini dikali sama luas separasi, terus habis itu dibagi lagi sama luas kemasan, kira-kira kayak gitu bisa nggak ya, Pak? Maksudnya perhitungannya kalau kayak gitu salah apa gimana ya? Ya, jadi yang kita pakai rumus untuk perhitungan tinta itu kan luas
kemasan, luas area kemasan, sama luas area yang kena tinta kan ya. Benar ya? Itu patokan pertama yang kita pakai ya. Iya, Pak. Nah, adapun kalau tumpukan warna itu ambil yang terbesar. Ambil ukuran paling besar. Yang lain ngikut misalnya warna ya tergantung tadi ya. Misalnya warna orang ya. Atau warna orang tuh berarti sama lah pasti ya. Cyan, magenta, yellow, black itu pasti akan sama hitungan besarnya gitu ya. Atau warna-warna separasi khusus ya, bukan orang ada yang dominannya misalnya magenta, yellow, sementara warna apa black sama cyannya agak kurang. Nah itu teman-teman tetap menghitung tadi hitungannya sesuai dari ya panjang kali luas aja yang kita pakai sih hitungannya sebenarnya itu sih. Area tinta yang kena, cuman kan desain kan nggak bisa kita hitung satu persatu ya. Nah teman-teman cara menghitungnya ruas persegi panjang aja, hitung panjang yang paling lebar, panjang yang paling panjangnya berapa, lebar yang paling lebar berapa, itu yang kita pakai untuk menghitung semua area. Berarti kurang lebih disamain semua gitu ya Pak ya untuk warna separasinya sesuai dengan area cetak. Iya, Oke, Pak. kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Kita besok di kampus jam berapa? 10:30 sampai jam 12 ya, Bapak tunggu ya. Jadi 10:30 sampai jam 12 Bapak ada di kampus. Besok offline selain Bapak siapa aja? Pelajaran apa? Besok atau di hari ujian, Pak? Hari ujian, sorry. Bahasa mata kuliah pas proses produksi. Tapi itu nggak tahu sih Pak, anak-anaknya mestinya belum dikasih tahu. gitu. Oke. Ya, jadi Bapak tunggu dari jam 10:30 sampai jam 12 ya, Bapak di kampus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak. Itu yang tadi 8 soal di emailnya sampai jam berapa Pak? Ya sekarang. Sekarang. 9, paling lambat jam 9:15. Emailnya yang mana ya Pak? Email yang biasa kirim ke Bapak. hidayat.saidin.s14 Gmail. Nanti Bapak kasih lagi deh emailnya. Udah ada kan emailnya? Email Bapak udah ada kan nih teman-teman? Iya, ada Pak. Oh, iya. Udah yang biasa email ke Bapak. Paling lambat 9:15 ya. Jadi jangan lupa pada saat UAS nanti itu dibawa ya, ada 3 ya. Contoh kemasan, perhitungan kemasan, sama teori apa yang kita bahas hari ini. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak cukup dari Bapak ya. Udah semua, perhitungan kemasan udah selesai semua. Teman-teman. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Pak, Kenapa, Nak? saya boleh minta soal nomor 67 enggak, Pak? 67. Tadi nomor 7, kenapa jumlah pesanan berpengaruh terhadap harga ya. Terus nomor 6-nya, apa yang teman-teman ketahui tentang WIS ya. Udah, nomor mana? Berarti kalau nomor 8-nya itu apa, Pak? Tadi perhitungan terakhir tuh, nomor 8. Oh, oke Pak. Kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak cukup dari Bapak ya.
Respon dari si Rido masuk nggak hari ini? Udah dikasih tahu Rido? Muhammad Rido. Udah Pak, tapi ya gitu Pak, nggak dijawab-jawab sama dia. Oh ya udah, berarti mungkin dia cuti dulu tahun semester ini kali ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan Saung. Kan kemasan saya yang teksnya itu bukan warna hitam ya Pak, tapi dia lebih coklat tua gitu Pak. Jadi kayak nyaru sama hitam, tapi dia coklat tua Pak. Itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Berarti dia masuk warna khusus berarti kan? Iya Pak, khusus. Iya. Kasih Pak. Iya. Kalau enggak kita foto bareng ya. Oke, silakan respon dari ini 23 berarti nggak hadir berapa orang ini? 2 ya. 3. Pak, mungkin teman-teman On cam ya, biar Bapak bisa lihat ya. Sama cek absennya. Mahathir atau Ardi boleh minta tolong buat di screenshot nggak? Oke, udah? Siapa yang ngambil screenshot? Tolong Rashid atau Arti. Tolong. Ya, udah semua. Ardi atau Mahathir yang mengambil? Ardi bisa tolong bantu nggak? Ya udah, boleh. Oke, udah Ardi. Bentar Pak. 1, 2, 3. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kirim ya Ardi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih baik Pak. Ya. Kasih Pak. Ditunggu emailnya. 9.15. Ini udah 9.11, 4 menit lagi. Baik Pak.